Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Adapun materi yang pertama mengenai pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, di mana pengertian harta dalam Islam merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem ekonomi Islam secara etimologi. Kata mal dalam bahasa Arab berasal dari kata mala yang berarti condongan atau cenderung. Hal ini mengidentifikasi bahwa harta adalah sesuatu yang secara naluri menarik dan diinginkan oleh manusia. Para ulama fikih mendefinisikan harta dengan berbagai sudut pandang yang saling melengkapi. Adapun definisi menurut fuqaha klasik, di mana para ulama fikih dari berbagai mazhab mendefinisikan harta dengan perspektif yang beragam. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Wahab al-Juhaili, al-mal didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk dipergunakan saat dibutuhkan. Definisi ini menekankan dua aspek penting, yaitu kemampuan untuk dimiliki dan kemampuan untuk disimpan. Sementara itu, jumhur ulama atau mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan harta sebagai secara lebih luas, yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan serta wajib digantikan apabila rusak atau dimusnahkan. Definisi ini memberikan penekanan pada aspek nilai ekonomi yang melekat pada suatu benda. Selanjutnya, definisi menurut ulama kontemporer, di mana dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadikan definisi harta yang telah mengalami perubahan luas dan penyesuaian dengan realitas ekonomi modern. Menurut Oni Sahroni dan Adi Warman Karim 2020 dalam Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, yaitu sintesis fikih dan ekonomi, yaitu dalam harta dan perspektif ekonomi syariah kontemporer yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara natura atau tabiat diinginkan dan dicenderungi oleh manusia, baik berupa benda material maupun benda imaterial seperti hak cipta, hak paten, dan sejenisnya, yang dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomis dalam pandangan syariah. Definisi kontemporer ini sangat signifikan karena mengakui eksistensi harta tidak berwujud yang semakin relevan di era ekonomi digital. Fenomena ini dibahas secara mendalam oleh Mardani 2021 dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, yang menegaskan bahwa fikih Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Lebih lanjut, yaitu oleh Dimyauddin Dejuwaini pada 2022 dalam Pengantar Fikih Muamalah, di mana menjelaskan bahwa pengertian harta dalam Islam memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan. Dimensi yang pertama yaitu dimensi materi, yaitu wujud fisik dari harta yang dapat diindera dan dirasakan secara langsung, seperti tanah, rumah, kendaraan, emas, dan lain sebagainya. Selanjutnya dimensi manfaat, yaitu kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari suatu benda, seperti manfaat menempati rumah, mengendarai kendaraan, atau memanfaatkan jasa seseorang.
Selanjutnya ada syarat-syarat harta dalam Islam. Tidak semua sesuatu dapat dikategorikan sebagai harta dalam perspektif Islam. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat disebut sebagai harta yang sah. Menurut Ahmad Wardani Muslih 2022 dalam Fikih Muamalat, syarat-syarat tersebut meliputi: yang pertama, dapat dikuasai dan dimiliki. Benda tersebut secara syariah dan faktual memungkinkan untuk dikuasai dan dimiliki oleh seseorang. Ini mengecualikan benda-benda yang tidak mungkin dimiliki secara individual. Yang kedua, memiliki nilai. Benda tersebut diakui nilainya secara umum dalam masyarakat. Sesuatu yang tidak memiliki nilai dalam pandangan umum tidak termasuk kategori harta. Yang ketiga, dapat dipindah tangankan. Benda tersebut dapat dialihkan kepemilikannya dari satu pihak ke pihak lain melalui mekanisme yang diakui syariah. Yang keempat, tidak dilarang syariah. Benda tersebut bukan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariah seperti khamar, bangkai, dan lain-lainnya. Harta yang haram tidak memiliki kedudukan hukum yang dilindungi dalam sistem Islam. Selanjutnya ada karakteristik harta dalam perspektif Islam. Islam memandang harta bukan sekedar sebagai alat memenuhi kebutuhan material semata, melainkan dimiliki dimensi yang lebih luas dan mendalam. Menurut Hasbi As-Siddiq, sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi 2020 dalam Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, harta dalam Islam memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakan dari konsepsi harta dalam sistem ekonomi lainnya. Di mana yang pertama, harta sebagai amanah Allah. Salah satu karakteristik fundamental dalam Islam adalah statusnya sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 284 yang menegaskan bahwa kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dengan demikian, kepemilikan manusia atas harga bersifat relatif dan bukan mutlak. Abdul Hamid Musyri 2022 dalam kajiannya menegaskan bahwa prinsip amanah ini memiliki implikasi yang sangat besar dalam pengolahan harta. Pemilikan harta tidak bebas sebebas-bebasnya dalam menggunakan hartanya, melainkan terkait oleh ketentuan-ketentuan syariah yang berfungsi sebagai rambu-rambu agar harta digunakan untuk tujuan yang benar dan bermanfaat. Selanjutnya harta sebagai sarana bukan tujuan. Islam mengajarkan bahwa harta adalah sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih mulia, bukan tujuan untuk diri sendiri. Pandangan ini sangat berbeda dengan materialisme yang menjadikan akumulasi harta sebagai tujuan utama kehidupan. Abjalur Rahman 2020 dalam Doktrin Ekonomi Islam yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menyatakan bahwa Islam mendorong manusia untuk mencari harta yang halal dan menggunakan secara bijaksana demi kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, harta memiliki fungsi sosial. Karakteristik lain yang menonjolkan dari harta dalam Islam adalah dimensi sosial. Islam tidak hanya mengakui hak kepemilikan individual, tetapi juga menegaskan bahwa dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai kewajiban finansial dalam Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nurul Huda dan kawan-kawan 2020 dalam Keuangan Publik Islam, pendekatan teoritis dan sejarah menjelaskan bahwa instrumen-instrumen distribusi kekayaan dalam Islam dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan mendorong sirkulasi harta yang lebih merata di tengah masyarakat. Hal
Hal ini selaras dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi. Selanjutnya ada pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan atau al-milkiyah merupakan konsep yang sangat sentral dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi konvensional yang cenderung bersifat absolut, kepemilikan dalam Islam bersifat relatif, terbatas, dan bertanggung jawab. Adapun definisi kepemilikan secara terminologis, kepemilikan didefinisikan oleh para ulama sebagai hubungan khusus antara seseorang dengan suatu benda yang memberikan hak eksklusif kepada yang bersangkutan untuk memanfaatkan benda tersebut dan mencegah pihak lain untuk ikut campur selama tidak ada penghalang yang diakui syariah. Rojalianda 2020 dalam Fikih Ekonomi Syariah mendefinisikan kepemilikan sebagai suatu ikatan antara seseorang dengan sesuatu yang diakui dan dilindungi oleh syariah, sehingga memberikan hak kepada pemegangnya untuk bertasyaruf atau bertindak secara bebas atas objek kepemilikan yang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sementara itu, Wahab al-Juhaili dalam Fikih al-Islami wa adillatahu yang menjadi rujukan utama fikih kontemporer yang mendefinisikan kepemilikan sebagai ikatan khusus yang menyatukan seseorang dengan suatu benda, sehingga memungkinkan untuk bertindak atas benda tersebut secara langsung, baik berupa pemanfaatan, istikdam atau penjualan, penyewaan, dan pemberian maupun penghancuran, kecuali ada penghalang syariah yang melarangnya. Selanjutnya ada hakikat kepemilikan Islam, yaitu kepemilikan Allah. Landasan filosofi yang paling mendasar dalam konsep kepemilikan dalam Islam adalah pengakuan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tersebut sebagai al-milk atau al-hakiki lillahi, kepemilikan hakiki hanya milik Allah. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 107, surah An-Nur ayat 33, dan surah Al-Hadid ayat 7. Berdasarkan prinsip Muhammad Umar Chapra 2020 dalam Islam dan tantangan ekonomi, menjelaskan bahwa manusia hanyalah khalifah atau wakil atau pengelola atas harta yang dititipkan Allah ke depannya. Konsep khalifah yang mengandung amanah yang sangat besar dan memiliki konsekuensi bahwa penggunaan harta harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Selanjutnya ada tentang kepemilikan manusia sebagai kepemilikan majais. Meskipun kepemilikan hakiki hanya milik Allah, Allah mengakui bahwa kepemilikan manusia sebagai kepemilikan majazi yang bersifat fungsional dan operasional. Kepemilikan majazi ini memungkinkan suatu sistem ekonomi berjalan dengan baik karena adanya pengakuan terhadap hak-hak individu atas hak membuat seseorang terdorong untuk bekerja keras, berproduksi, dan mengembangkan ekonomi. Muhammad Najatullah Siddiqi 2021 dalam kajiannya tentang teori kepemilikan Islam menegaskan bahwa Islam mengakui dan melindungi kepemilikan privat dengan beberapa kondisi, seperti harta diperoleh melalui cara yang halal dan sah, harta tersebut dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariat, dan kewajiban-kewajiban finansial yang melekat pada harta seperti zakat ditunaikan dengan sempurna. Selanjutnya ada tentang kedudukan harta dan kepemilikan dalam Al-Quran hadis. Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah harta, kepemilikan, hal yang tercermin di bayangan Al-Quran ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW secara eksplisit
membahas masalah ini dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada harta dalam Al-Quran. Kata mal dan berbagai derivatnya disebutkan lebih dari 80 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa signifikannya masalah harta dalam pandangan Islam. Beberapa prinsip pokoknya yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran terkait harta antara lain: harta adalah perhiasan dunia yang perlu disyukuri. Quran Surah Al-Imran ayat 14 dan Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Harta dapat menjadikan salah satu fitnah atau ujian bagi pemiliknya jika tidak dikelola dengan baik. Kewajiban menunaikan zakat secara purifikasi harta. Quran Surah At-Tawbah ayat 103. Larangan membuat harta secara detail termasuk riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 268. Tafsiran Ibnu Katsir sebagaimana dikutip oleh Lutfi Hamidi 2020. Dalam tafsiran ayat-ayat ekonomi, Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran tidak pernah mengancam kepemilikan harta secara mutlak melalui mengancam sistem-sistem tercelah yang menyertai kepemilikan harta seperti zikir, bermewah-mewahan yang berlebihan, serta penggunaan harta untuk ujung-ujungnya diharamkan. Selanjutnya ada harta dalam Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi SAW memberikan panduan yang sangat komprehensif tentang pengolahan harta kepemilikan, diantaranya paling serius di dalam konteks. Selanjutnya ini adalah hadis tentang perlindungan harta sebagaimana dalam Darwi Al-Khams. Ini pokoknya yang paling dilindungi dalam Islam. Menurut Asep Sepuruddin Jahar dan kawan-kawan 2021, dalam hukum keluarga, pidana dan bisnis kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum internasional, di mana Nabi Muhammad SAW sangat menentukan pentingannya mencari nafkah yang halal dan melarang bentuk pencurian harta yang melanggar norma syariah. Dalam berbagai hadis, Nabi SAW memperoleh hartanya dan ke mana ia membelanjakannya. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan bahwa kaki seseorang anak Adam tidak akan bergeser dari tempat hisab di hari kiamat sebelumnya ditanyakan tetap 4 perkara, namun masalah mudahnya hartanya dapat dipercarikan lagi. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, di mana konsep dasar hak milik dan ekonomi syariah merupakan suatu konsep yang kaya dengan filosofi, hukum, dan etis. Berbeda dari konsep hak milik dalam sistem hukum konvensional yang cenderung mendatangkan kepemilikan sebagaimana yang lebih bertingkat. Menurut Amir Saifuddin 2021, dalam garis-garis besar fikih, hak milik dalam Islam dapat dipahami dari 2 perspektif yang melengkapi. Yang pertama, perspektif hubungan vertikal atau hablum X. Hak ini adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan perspektif untuk menegaskan dimensi religius dan kepemilikan harta. Perspektif hubungan horizontal, hak milik adalah instrumen yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan masyarakat yang harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masalah kebersamaan. Dalam kajian ekonomi Islam
dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, hak dan milik mendapatkan perhatian dalam manajemen dana bank syariah yang menegaskan bahwa sistem hak milik dan sistem rancangan untuk tugas yang didapat. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok hak milik. Para ulama ekonomi Islam mengidentifikasikan beberapa unsur pokok yang membentuk konsep hak milik dalam syariah. Menurut Habban al-Juhaili, para ulama ekonomi Islam mengidentifikasi beberapa unsur pokok yang membentuk konsep hak milik dan milik dalam syariah. Selanjutnya ada unsur hak penguatan atau hak al-tamalluk. Unsur pertama yang paling mendasar dari berbagai hak adalah kemampuan atau hak al-tamalluk. Unsur ini menunjukkan bahwa kewenangan eksklusif pemilik dan menguasai penyimpangan untuk menjaga harta yang diganggu oleh pihak eksklusif lainnya. Dalam menjelaskan harta dari gangguan pihak lain, di mana pengusaha ini diakui dalam Al-Quran habis. Menurut Zaid Mubarak 2020, dalam fikih Siyasah, dua konsep dan standar ekonomi internasional, hak pengusaha dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip harta yang harus diperoleh dengan cara dihafal dan masuk bangku untuk menghindari. Selanjutnya ada unsur hak pemanfaatan. Unsur kedua ini dari hak milik adalah hak pemanfaatan atau hak antifa. Ini adalah untuk pemilihan, menggunakan dan mengambil makanan kesukaannya. Selanjutnya dalam fikih Islam, hak pemanfaatan ini dapat dipisahkan dan hak kepemilikan harta benda atau robaqah. Misalnya seseorang dapat meminjamkan atau menyewakan benda kepada orang lain sehingga ia memanfaatkan beberapa konsep ekonomi, sementara kepada penyewa atas kepemilikan dan benda tetap pada si pemilik. Konsep pemisahan ini sangat relevan konteks wakaf dan pemeliharaan mengenai kepemilikan kepada Allah melalui lembaga dan wakaf. Tetapi hak pemanfaatan diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk tujuan kebaikan. Fatharul Haman di Jami 2021, di mana dia dalam hukum ekonomi Islam, sejarah teoris dan konsep menjelaskan bahwa pemanfaatan dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, memanfaatkan langsung istihdam mubasyir, yaitu penggunaan benda secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada unsur-unsur pengembangan hak entamiyah. Unsur ketiga adalah hak pengembangan atau hak entamiyah yang pemilikannya untuk mengembangkan investasi, menumbuhkan harta yang produktif dan melalui perjuangan. Yang kedua unsur pertanggungjawaban. Unsur kelima yang berisi unik dan hak milik Allah Subhanahu wa taala menjadi dihadapkan tentang kiamat, tentang cara memperoleh dan menggunakannya. Didin Hafiddin dan Henry Jantung 2020, dalam manajemen syariah dan praktis ini menjadi kursi untuk pemahaman praktek dan para harta untuk berhenti. Selanjutnya ada jenis-jenis kepemilikan Islam.
Ekonomi Islam berbagi kepemilikan menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda-beda. Taqiyuddin dan Nabhani dan karya tentang sistem ekonomi Islam sebagaimana telah dikutip. Selanjutnya ada kepemilikan privat. Kepemilikan privat atau mikiyah fadiyah adalah hak kepemilikan yang dimiliki oleh individu atas benda-benda tertentu. Dalam Islam, hak kepemilikan yang dimiliki adalah sebagai salah satu hak menjadikan hak amusisi. Abdul Aziz Dahlah dalam Ensiklopedia menjadikan kepemilikan menjadikan salah satu yang terpenting. Selanjutnya kepemilikan bersama tadi, di mana kepemilikan bersama atau milkiyah mustarakah yang berbentuk kepemilikan yang dimiliki secara kolektif oleh lebih dari satu pihak. Dalam hukum Islam, kepemilikan bersama dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain warisan atau dalam kondisi sebelum dibagi, pemilihan bersama syariah dalam kepemilikan. Kepemilikan bersama memiliki ketentuan-ketentuan khusus dan fikih Islam, termasuk hak masing-masing pihak untuk meminta pembagian hak sufah dan berbagai ketentuan lainnya yang dirancang untuk menjaga keadilan antara para pemilik bersama. Selanjutnya ada kepemilikan publik atau negara. Kepemilikan publik atau milkiyah amanah mencakup beberapa harta yang oleh syariah ditetapkan sebagai salah satu usaha berdasarkan syariah, tetapi ternyata masih terdapat kasus-kasus seperti sebelumnya. Dalam konteks modern, UMR Cabra 2022 dalam penelitiannya menegaskan bahwa konsep kepemilikan publik dalam Islam ini sangat relevan. Selanjutnya ada jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Ekonomi Islam membagikan kepemilikan menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda-beda. Taqiyuddin dan Nabhani dalam karyanya tentang sistem ekonomi Islam sebagaimana diulaskan oleh Yusuf Qaradawi 2021 dalam kajian tematiknya yang membagi kepemilikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, kepemilikan privat, di mana kepemilikan privat atau milkiyah fardiyah adalah hak kepemilikan yang dimiliki oleh individu atas benda-benda tertentu. Islam mengakui dan melindungi kepemilikan privat sebagai salah satu hak asasi yang wajib dihormati. Perlindungan terhadap kepemilikan privat ini merupakan salah satu dari 5 daruriyah atau kebutuhan primer yang wajib dilindungi oleh negara Islam, yang dikenal sebagai hibz al-mal, pelindung harta. Abdul Aziz Dahlah dalam Ensiklopedia Hukum Islam sebagaimana yang dikutip oleh Yadi Januari 2020 dalam Fikih Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa kepemilikan privat dalam Islam diakui dalam berbagai bentuk, termasuk kepemilikan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak, kepemilikan atas benda berwujud, dan hak-hak yang tidak berwujud. Selanjutnya kepemilikan bersama atau kolektif. Kepemilikan bersama atau milkiyah mustarakah adalah bentuk kepemilikan
yang memiliki seleksi kolektif oleh lebih dari satu pihak. Dalam buku Islam, kepemilikan bersama itu dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain warisan atau dalam kondisi sebelum dibagi, pemberian bersama, syarikalah dalam kepemimpinan, dan penerimaan riba bersama. Kepemilikan bersama memiliki ketentuan tertentu, khususnya dalam fisik Islam, termasuk masing-masing pihak untuk membentuk pembagian hak syufah atau hak preferensi pembelian dan berbagai ketentuan irama yang dirancang untuk menjaga keadilan di antara para pemilik bersama, yaitu Imam An-Nawawi dan Mijah Az-Talibi, sebagaimana dikutip oleh Rajham Syafeh 2020 dalam fikih muamalah mengurangi ketentuan-ketentuan. Selanjutnya ada kepemilikan publik atau negara. Kepemilikan publik akan atau milkiyah amanah mencakup beberapa harta oleh syariah yang ditetapkan sebagai seluruh umat atau milik negara. Kategori ini mencakup sebagaimana telah ditegaskan dalam Nabi SAW, riwayat Abu Dawud. Dalam konteks modern, Umur Capcay 2022 dalam mempertimbangkan megasnya bahwa konsep memiliki publik dalam Islam yang sangat relevan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam yang terjadi setiap melihat untuk mengelola aset publik ini kemasalahan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya ada batasan larangan dan kepemilikan heron. Meskipun Islam mengakui dan melindungi kepemilikan, terdapat beberapa batasan dan larangan yang harus dioptimalkan oleh pemilikan harta. Kepemilikan yang amanah dan teori ekonomi syariah. Menurut Muhammad Ridwan Menurut Muhammad Ridwan Basalama Muhammad Rizal nomor 2021 dalam Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya, ataupun batas-batasan yang memiliki harta meliputi larangan ikhtiar, di mana larangan ikhtiar ini melarang keras premium barang kebutuhan pokok yang dapat kamu gunakan. Selanjutnya ada larangan menurut Muhammad Ridwan Basalamah dan Muhammad Rizal Nur 2021 dalam Ekonomi Islam, Teori dan Praktis, ataupun batasan-batasan dalam kepemilikan harta, meliputi yang pertama larangan ihtikar atau penimbunan barang. Islam melarang keras penimbunan barang-barang kebutuhan pokok yang dapat mengganggu ketersediaan pasar dan merugikan masyarakat. Larangan ini didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyadarkan bahwa tidak ada lagi yang melakukan ikhtiar kecuali orang yang berdoa. Larangan israf atau pemborosan. Islam melarang penggunaan harta secara berlebihan dan sia-sia. Prinsip ini bukan berarti Islam itu kemewahan, tetapi terus mengajarkan untuk meningkatkan keseimbangan antara konsumsi, tabung atau investasi. Selanjutnya, larangan riba atau menghasilkan harta. Kebebasan staf berkaitan dengan kelebihan penggunaan tabjid terakhir dan penggunaan harta untuk diam-diam yang tidak memanfaatkan atau bahan rusak. Selanjutnya, kewajiban menunaikan hak-hak sosial dan harta. Kepentingan harta dalam Islam selalu disertai kewajiban untuk menunaikan hak-hak sosial, terutama zakat yang merupakan kewajiban finansial yang paling utama. Langkah kepemilikan yang diperoleh secara batil. Islam menjelaskan bahwa cara predator yang baik hati seperti pencurian
motor perjudian dan korupsi. Selanjutnya, pembatasan ini menurut Adi Warman Karim 2022 dalam ekonomi mikro Islami merupakan mekanisme kendali yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pemilikan dalam Islam tidak disalahgunakan dan berfungsi dalam kerangka masjid syariah yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta tidak terjadi secara sembarangan melalui arus mulai sebab-sebab yang diakui dan dipisahkan oleh syariah. Pada ulama ini tetap mengalokasi sebab kepemilikan secara sangat sistematis. Menurut Abdul Wahab Khalafah dan minyak tersebut terdapat 4 sub utama yang melahirkan kepemilikan yang sangat perspektif ekonomi syariah. Pembahasan tentang sebab-sebab kepemilikan ini sangat penting karena menentukan legitimitas masyarakat yang memiliki nilai seseorang. Kepemimpinan yang diperoleh melalui sebab-sebab yang tidak diakui, tidak memiliki kedua kaki dan tangan, sepatu dan yang lainnya. Kepemilikan perluasan tentang sebab-sebab kepemilikan ini sangat penting karena menentukan yang tidak diakui syariah, tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dan tidak mendapatkan perlindungan syariah. Selanjutnya ada tentang ihrajul atau mukahbah atau penguasa komedo, di mana pembahasan tentang sebab kepemilikan ini sangat penting karena menentukan legitimitas harta yang disebabkan oleh seseorang. Kepemilikan yang diperoleh oleh sebab-sebab yang tidak diakui syariah, tidak memiliki kedudukan hukum yang salah satu tidak mendapatkan perlindungan syariah. Selanjutnya ihrajul mubahat. Sebab pertama kali pemiliknya adalah ijhab muban yang secara Hanabi ini melakukan penjokian di mana atas besar-besar atau judul-judul yang lebih besar dan definisi ruang lingkup. Ihrajul bahat didefinisikan sebagai Muhammad Az-Zahran dalam Milkiyah Najahariyah sebagaimana dikutip oleh Hasran Hunuren 2020. Hak fikih memulai sebagai tindakan seseorang yang menguasai benda bebas yang memiliki siapapun yang ingin mendedikasikan hartanya. Ruang lingkup ihrajul mubarak yang sangat lebih luas dan bercakup beberapa jenis dan aktivitas. Ruang lingkup ihrajul mubarak Selanjutnya ada tentang batasan, larangan, dan kepemilikan harta. Meskipun Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan, terdapat beberapa batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh pemilik harta. Batasan-batasan ini merupakan konsekuensi dan prinsip bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat amanah dan terakhir oleh nilai-nilai syariah. Menurut Muhammad Ridwan Basalamah dan Muhammad Rizal Nur 2021, Ekonomi Islam Teori dan Praktis, batasan-batasan kepemilikan harta meliputi larangan ikhtiar, di mana Islam melarang daging babi ini untuk dikonsumsi. Selanjutnya larangan insaf atau pemborosan. Islam melarang penggunaan harta lebih sering. Selanjutnya larangan tabjir atau
menghampurkan harta. Berbeda dan insaf yang berkaitan dengan kelebihan penggunaan. Tabzir berkaitan dengan penggunaan hak untuk tujuan yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak. Yang selanjutnya, kewajiban menggunakan hak-hak yang sosial atas harta, di mana kepemilikan harta dalam Islam selalu disertai kewajiban yang menunaikan hal tersebut, di mana hak-hak sosial, terutama zakat yang merupakan kewajiban finansial yang paling mudah. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya tentang sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta tidak secara sembarangan, melainkan harus melalui web yang diakui dan disahkan oleh sembarangan ataupun bab. Melalui sebab-sebab yang diakui dan dirasakan oleh syariah, para ulama fikih telah mengidentifikasikan, mengklasifikasikan sebab-sebab kepemilikan ini secara sangat sistematis. Menurut Abdul Wahab, khalifah dan karyawannya yang menjemahkan hadis kepemilikan yang sah dalam perspektif ekonomi syariah. Pembahasan tentang syariah kepemilikan sangat memiliki kepemilikan kecepatan produk, di mana kamu tinggal menggunakan konfirmasi agar orang itu ikut. Selanjutnya, salah satu permintaan kenaikan ilmu mubahat yaitu secara harfiah, berarti penguasaan atas benda-benda bebas atau benda-benda yang belum dimiliki oleh banyak orang. Selanjutnya ada tentang ihrajul mubat, pengusaha bebas kaya, di mana sebagai pengusaha itu yang harus dimiliki adalah ihbazul mubarak, adalah harta, di mana ada definisi ruang lingkupnya. Menurut Najarul Mujahab di istana oleh Bu Ira, dia menjelaskan seperti itu. Kemudian ada ruang lingkup ijazur mubah, sangat sederhana dan lebih cukup berbagai jenis doa dan aktivitas. Selanjutnya ada tentang sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta tidak terjadi secara sembarangan, melainkan harus melalui sebab-sebab yang diakui dan disahkan oleh syariah. Para ulama fikih telah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sebab-sebab kepemilikan ini secara sangat sistematis. Menurut Abdul Wahab, khalifah dan karyawannya yang diterjemahkan dikaji ulang oleh Muhammad Johri 2020, terdapat 4 sebab utama yang melahirkan kepemilikan yang sah dalam perspektif ekonomi syariah. Yang pertama itu, pembahasan tentang sebab-sebab kepemilikan ini sangat penting karena menentukan legitimitas harta dan seseorang tentang kepemilikan yang diperoleh melalui sebab yang tidak diakui, karena syariah memiliki cooldown yang tepat. Selanjutnya, ihrajul mubahat atau pengusaha benda bebas. Sebab pertama kali kepemilikan adalah ihrajul mubat, yang secara harfiah berarti penguasaan atau benda-benda bebas yang belum dimiliki oleh siapapun. Harus berhati-hati karena ini berarti menjadikan bahaya juga. Selanjutnya ada definisi ruang lingkup. Ihajul mubahat
didefinisikan oleh Muhammad Abdul Jahra Al-Mikiyah, Najihiyah, dan Adaqoh, sebagaimana dikutip oleh ekonomi Korean. Ada ruang lingkup ihajul mubahat sangat luas untuk menjangkau beberapa benda jenis aktivitasnya. Berburu binatang liar yang hidup dan menangkap ikan di laut. Bintang liar adalah merupakan bentuk proses yang dapat dimiliki oleh siapapun yang lebih terdahulu menguasainya. Selanjutnya, mengambil kayu bakar atau dari berbagai tempat yang memiliki siapapun. Yang selanjutnya, menghindari tanaman mati, di mana seseorang yang menghidupi tanah yang tidak memiliki siapapun dengan cara mengelola, menanam, mengairi, dan jangan disiksa. Selanjutnya ada menggali sumber daya air, di mana menerima sumber air yang membuat ulang tumbangan. Sumut akan menentukan barang hasil tanah yang tidak dimiliki siapapun yang berhak atas hasilnya. Selanjutnya ada syarat-syarat tahajul mubahat agar kepemikiran melalui rajul muda disahkan. Terdapat beberapa syarat dalam dipenuhi sebagaimana dijelaskan oleh Tamin Login 2021 dalam hukum kepemilikan dan perspektif. Benda yang diambil jauh benar-benar harus dimiliki oleh siapapun. Jika bendanya magenya mati, maka dapat dilakukan beras untuk mengakhiri lot. Selanjutnya, benda-benda tidak termasuk dalam kategori milik, di mana pengelompokan khusus ekonomi umum. Adapun ekonomi nias yang memiliki harta tersebut, selanjutnya ada penguasaan yang dilakukan oleh sistem ekonomi syariah. Selanjutnya tentang Ihya al-Mafan, implementasi modern. Konsep Ihya al-Mawab menjadikan proses yang sangat menguntungkan karena bisa dengan mudah untuk mengeliminasikan apapun yang terjadi. Namun demikian dalam konteks Indonesia dan negara modern lainnya, pelaksanaan ini atau al-maut harus diserahkan, karena kalau tidak bakal terjadi kerusakan. Yang selanjutnya tentang uqad atau akad transaksi. Sebagai kepemilikan yang sangat keduanya paling luas, aplikasi ini cukup hidup dalam ekonomi syariah adalah ablot, akad atau transaksi. Akad merupakan kesepakatan hukum yang mengikuti antara dua belah pihak atau lebih yang menimbul perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Adapun definisi prinsip akad secara termologis atau definisi oleh para fuqaha secara makna ikan ijab atau penawaran dan kabul permintaan menjadi salah satu ikan antara ijab dan kabul atau penerimaan yang diizinkan oleh syariah. Dalam hukum perjanjian syariah, studi tentang ekonomi syariah ikut menjadikan bincangan. Dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dasar ekonomi. Yang pertama, ekonomi bebas dan ekonomi muhaimin dan berbagai jenis ekonomi lainnya. Dan secara terminologis, akad didefinisikan oleh beberapa suhu sebagaimana apa yang terjadi dalam penawaran ataupun kabul penerima. Yang diwajibkan dalam ini merupakan emblem attack speed yang terbaru untuk mengurangi terjadinya guncangan. Jenis-jenis akad yang melahirkan kepemilikan. Akad yang dapat melahirkan kepemilikan sangat besar melalui perubahan
di mana gemas sedikit sudah melakukan perubahan. Adapun yang pertama, menurut Hebmi sendiri, ataukah ada perubahan? Selanjutnya, saudara-saudara kita yang hidup di Palestina, mari kita sama-sama akan mendoakan agar beliau itu ditempatkan di sisi yang terbaik. Selanjutnya ada tentang tentang Rajul Mubahat atau pengusaha benda bekas, sebab kekurangan kepemilikan atau beras yang merupakan salah satu fungsi terpenting dalam final ini, di mana mereka menurunkan air yang merupakan salah satu produk kran yang siap menguji penggunaan keretanya. Selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup. Ihajul Mubahat didefinisikan oleh Muhammad Abul Jahran dan Al-Makiyah wal Najahiyah al-Akhar sebagaimana dikutip oleh Nasrullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muamalah sebagai tindakan seseorang yang menguasai benda bebas yang belum dimiliki siapapun dengan niat menjadi sebagai pemiliknya. Ruang lingkup Ihajul Mubahat sangat luas dan mencakup beberapa jenis benda dan aktivitas. Berburu binatang liar di hutan, menangkap ikan hiu, menangkap ikan di paus, hubungan liar dan ikan di laut merupakan salah satu benda yang dijual dan dimiliki oleh siapapun yang lebih dahulu menawarkan dan menguasai. Islam secara eksplisit memperbolehkan mereka memakan di sini untuk menghilangkan rasa lapar. Selanjutnya ada pemanfaatan tentang kombinasi skill, dimana yang pertama itu adalah cap kaki 3 yang merupakan langsung merujuk atau merubah posisi. Adapun syarat-syarat tinggi mubazah, yang pertama kepemilikan hajat, ini dijelaskan oleh tahun 2028. Beberapa undangan telah tersebar, tapi kenapa kami tidak ada, jadi itu juga akan berpengaruh nantinya. Selanjutnya ada syarat-syarat tarazul mubahar agar kepemilikan melalui hajul mubahat dianggap syah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan oleh Tamrin Lugawi 2021 dan Hukum Kepemilikan dan Perspektif Islam. Benda yang diambil dari ini harus benar-benar memiliki warna. Jika tersebut sudah ditanyakan pemiliknya, maka bisa diubah posisinya lagi. Selanjutnya ada tentang Ikia al-Mawab atau implementasi modern, di mana konsep ini menghidupkan tanah mati yang merupakan aspek dari ikhrajul mubahat yang memiliki relevansi secara sangat besar dan konteks pembangunan ekonomi modern. Ahmad Al-Musri Husain Jalur 2029 dalam Akikah Islami menegaskan bahwa konsep ini dapat diaplikasikan secara luas dalam konteks pembangunan wilayah relasi lainnya. Namun kepemilikan dalam konteks Indonesia dan negara sangatlah modern. Pelaksanaan al-ma'ad harus menjadikan salah satu patokan yang terjadi. Selanjutnya ada ukut akad transaksi, sebab memiliki yang keduanya harta menjadikan salah satu peluang yang bagus untuk kita matikan, tetapi ternyata kita tidak sempat karena perubahannya yang sangat lincah dan sudah ditambah oleh Angela. Selanjutnya kita hanya butuh farming untuk mengikatkan strategi.
Selanjutnya kita akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang konsep harta dalam Islam, di mana kepemilikan itu menjadikan salah satu hal yang paling berharga atau banyak digemari cukup banyak orang. Selanjutnya ada definisi colek. Alhamdulillah min al-maluk telah terjadi min. Semoga pada hari ini tetap terjadi perubahan apanya. Selanjutnya ada definisi dan contoh. At-tawallud min al-mamluk mencakup beberapa jenis hasil dan produk yang dihasilkan dari harta milik seseorang, baik berupa hasil alami maupun hasil yang diperoleh melalui usaha. Menurut Wahab al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Sulaiman Rashid 2020 dan Fikih Islam. Adapun contoh-contoh at-tawallud min dan al-mamluk antara lain anak hewan pemeliharaan. Anak yang dilahirkan oleh hewan pemeliharaan yang dimiliki seseorang secara otomatis menjadi milik pemilik induknya. Hasil panen pertanian, buah-buahan, biji-bijian, hasil pertanian lainnya yang diproduksi dari lahan milik seseorang menjadi kotoran. Susu hewan ternak, susu yang dihasilkan oleh hewan ternak yang dimiliki oleh seseorang menjadi milik pemilik tersebut. Keuntungan investasi, profit yang dihasilkan dari investasi, modal yang dimiliki oleh seseorang. Dalam keuntungan profit yang dihasilkan dari investasi modal ini bisa terbilang masih pas-pasan lah atau belum mencukupi sepenuhnya karena masih perlu untuk tahap pengembangan. Selanjutnya ada tentang prinsip ketertiban antara hak dan kewajiban berdasarkan prinsip at-tawallud min. Namun para ulama menentang beberapa jenis perubahan yang terjadi, baik dari segi apapun itu. Selanjutnya ada implikasi dalam ekonomi Islam kontemporer. Pada prinsip at-tawallud min al-mamluk memiliki beberapa implikasi penting dalam pengembangan ekonomi Islam komputer. Justifikasi untuk investasi produk. Prinsip ini memberikan justifikasi syariah bagi kegiatan investasi produk atau keuntungan investor yang menjadikan salah satu kepentingan apapun yang terjadi. Selanjutnya ada dasar untuk instrumen dan apa yang terjadi, karena mereka sistemnya pada maju-maju sendiri sehingga terjadi seperti ini. Selanjutnya ada attack speed atau ini, sehingga kita dapat mengurangi kritikal yang telah dihadapi sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, pengelolaan aset wakaf yang menjadikan salah satu modif yang terparah. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup ataupun kesimpulan dari materi kita. Berdasarkan pembahasan komprehensif tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam sebagaimana diuraikan dalam materi yang saya siapkan, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Yang pertama, harta atau al-mal dalam Islam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara natural diinginkan manusia. Dalam miliknya di Fintagarar terlalu ada beberapa kendali yang terjadi sehingga didefinisikan sebagai musuh yang cukup sangat natural dan diinginkan. Selanjutnya ada yang kedua tentang kepemilikan. Dalam Islam memiliki karakteristik yang turun berbeda dalam sistem hukum konvensional, di mana mereka terlalu banyak memakan latihan sampai lupa apa yang mau mereka incar. Ketiga,
Hak milik dalam ekonomi syariah terdiri dari 5 pusar tersebut. Selanjutnya ada tentang perubahan warna. Ibu itu tidak sengaja melihat perubahan warna pada ubi ungu. Jadi saya lupa warna terjadi, makanya waktu itu heboh. Jadi mengapa warna terjadi di situ? Saya juga kurang paham. Yang ketiga, tadi itu ada milik. Dalam ekonomi syariah terdiri dari 5 unsur pokok yang sangat berkaitan. Hak pengusahaan atau contoh hak pemasaran dan lainnya, menjadikan segala sesuatu yang perlu diperjuangkan lagi dan harus dikuasai lagi. Yang keempat, Islam mengakui 3 jenis kepemilikan pria wilkit fadil ketika mengangkatkan kaki ke atas untuk mengakui bahwa dia memiliki jenis kepemilikan. Yang pertama itu akun privat. Selanjutnya yang kelima, terdapat 4 sebab untuk kepemilikan yang diakui dalam ekonomi syariah, yaitu al-hajul, mubah atau pengusaha bebas, benda bebas, termasuk ia dalam Atmal ayat kedua surah kedua, dan berbagai bentuk seperti angka 9 al-aqu, halifah yang berwarisan penting dalam beberapa bentuk miris maupun penggantinya yang lebih khusus. Selanjutnya tentang kesimpulan air yang dapat ditarik oleh beberapa konsep sehingga menciptakan seseorang untuk tidak sabar untuk mengonsumsinya. Selanjutnya untuk air minum, hal yang diperlukan itu bisa berupa menjadi es maupun apapun itu. Mungkin cukup sekian dari hasil penjelasan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.